ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mulkin wa batin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat lisan kita, nikmat hati kita. Banyak nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita ini yang Allah berikan untuk kita, tapi kita tidak mampu menyadari dan tidak mampu mensyukuri. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini, hari Jumat yang bahagia ini, kita mampu bersyukur dan mampu menikmati apa yang Allah limpahkan buat kita. Amin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan, pengorbanan, waktu, harta, semua yang Allah berikan kepada Rasulullah dan yang Rasul korbankan dan Rasul perjuangkan untuk umatnya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mampu wasimatul Rasul, mampu mencontohnya di dalam tindakan kita, di dalam akhlak kita, di dalam hati kita, di dalam tutur kata kita. Kita mampu wasimatul Rasul, mencontohnya. Tidak hanya mencontoh bacaannya, tidak hanya mencontoh pakaiannya, tidak hanya mencontoh topinya, tapi kita mencontoh akhlaknya beliau, pola pikirnya beliau, kehidupan beliau, tindakan beliau harus kita contoh. Mudah-mudahan di kesempatan yang bahagia ini, di hari Jumat, kita berjumpa kembali. Setiap Jumat menunggu sholat Jumat, kita seperti biasa, yaitu kita mengadakan pertemuan rutin, berzikir, bertauhid, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita berzikir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk menambah keimanan, ketakwaan kita, kesadaran kita, kesabaran kita di dalam kehidupan yang nyata ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Alhamdulillah, kita semua diberi sehat dan bisa bertemu kembali untuk melanjutkan di Jumat yang kemarin tentang air toharoh, artinya air, pembagian air yang suci dan mensucikan. Dari bab pertama, air ini dibagi menjadi 4. Pertama, air mutlak. Di Jumat kemarin sudah kita ulang, kita bahas. Tapi hari ini akan saya rangkum, nanti 4 bab air ini akan kita kaji. Pertama yaitu air mutlak, yang kedua air musamas, ketiga air mustakmal, keempat air muta najis. Yang pertama, kita mengenal air itu secara syariat adalah dasar kita untuk bersuci atau berwudu. Maka airnya harus suci dan cukup. Kalau airnya suci tapi tidak cukup, itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk digunakan berwudu. Jadi air mutlak itu airnya suci dan bisa mensucikan.
itu cukup untuk berwudu. Nah, air itu berada di dalam kolah tapi harus cukup. Air itu bisa berada di dalam sungai, airnya mengalir, itu cukup. Air itu ada di dalam lautan tapi cukup, itu bisa. Biarpun airnya kotor tapi dia suci, mensucikan. Misalnya kotor itu ada sampah, ada kotoran binatang atau kotoran manusia, itu bisa mensucikan karena bisa melarutkan kotoran yang ada di dalam permukaan kita yang harus kita sucikan, bisa mensucikan najis-najis yang ada di dalam tubuh kita. Dan ketika najis itu disucikan oleh air itu tidak berubah warna atau tidak berbau, maka itu suci, mensucikan. Makanya kalau air itu sedikit, ketika dibuat untuk mensucikan kita, maka dia akan berbau dan berubah warna, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Itu yang pertama. Nah, hakikatnya, saya ulang kembali biar paham. Hakikatnya untuk memahami hukum, bahwa hukum berwudu secara syariatnya adalah ini. Apakah ini ditinggalkan? Tidak, ini dijalankan. Karena ini sarana kita belajar hukum berwudu. Nah, menuju ke thoriqoh dan hakikatnya, maka kita harus memahami hukum. Hukum yang diberikan Allah kepada Rasul, itu hukumnya kita kepada Allah. Kalau tadi itu syariat itu hukum sarana kita belajar. Jadi belajar memahami hukum berwudu, maka sarananya itu, aturannya itu sudah diterangkan tadi. Maka dasar berwudu adalah air. Air itu memiliki dasar hidup, sifatnya menghidupi. Nah, bagaimana dasar hidup, sifat menghidupi itu bisa membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Kalau tadi kotoran yang ada di kulit, tapi kalau ini kotoran yang ada di dalam diri kita. Kotoran apa yang ada dalam diri kita? Yaitu kotoran akal pikiran, kotoran perasaan, kotoran sifat, kotoran hawa nafsu. Itu nggak akan bersih dengan air secara syariat, tapi harus dibersihkan dengan air secara hakikat, yaitu hakikatnya air dasarnya hidup, sifatnya menghidupi. Berarti sumber kehidupan air apa? Ya sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang bisa membersihkan kotoran yang ada di dalam akal pikiran kita, hati kita, jiwa kita, rasa kita. Hanya sifatnya Allah yang mampu membersihkan. Maka bagaimana cara kita mencari air yang bersih dan mensucikan, yang suci mensucikan? Berarti kita mendekat kepada Allah dengan cara kita melaksanakan perintahnya Allah, yaitu lewat sholat dan zikirnya, lewat doa dan perbuatannya. Maka disitulah didasari dengan iman bilisan, bil arkan, bil qalbi. Itu cara kita berwudu dengan ilmu, cara kita berwudu dengan hakikatnya berwudu. Itu yang dimaksud air mustaq, air mutlak. Dia tempatnya di lautan, artinya lautan itu kehidupan rohani yang luas tanpa batas. Itu yang dimaksud air lautan. Kalau yang dimaksud air di sungai, itu air yang mengalir lewat perasaan kita. Jadi ilmu yang melewati perasaan kita, sifat kita yang selalu baik, yang selalu bersandar kepada Allah, bersandar kepada hukumnya Allah, kepada ilmunya Allah. Itu perasaan kita selalu mengalir yang baik. Biarpun kadang-kadang kotor, dikotori oleh tetangga, dikotori oleh keluarga, dikotori omongan, dikotori penglihatan, kadang-kadang kita memiliki perasaan grundel, jengkel, tersinggung, itu kotor. Jadi air kotor di perasaan kita. Tapi kalau kita mampu menghanyutkan kotoran yang hinggap itu sampai bersih, maka boleh didengarkan pelajaran itu. Ilmu itu boleh dicontoh, pengalaman itu boleh dicontoh. Bagaimana sih dulu saya dicaci maki, tapi saya sama orang itu tetap bisa baik. Saya bisa mendoakan dengan baik, saya bisa membantu dengan baik. Berarti saya harus mengalahkan perasaan saya. Yang saya tersinggung, yang saya harus marah,
Saya caranya mengalahkan bagaimana? Saya selalu untuk sholat, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk selalu minta maaf. Itu yang dinamakan air kotor, tapi mengalir bisa menghancurkan nilai-nilai yang tidak baik. Bisa menyadarkan orang yang berbuat tidak baik. Itu yang dimaksud air kotor bisa mensucikan perbuatan, pola pikir, tindakan kita yang belum bersih. Nah, yang kedua, air musammas adalah air yang tersedia, air yang terkena panas terik matahari langsung dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Nah, pengertian air secara syariatnya adalah kecuali emas dan perak. Berarti kalau air di dalam wadahnya emas dan perak, biarpun kena matahari boleh untuk berwudu, asal cukup wadahnya emas dan perak tadi. Gitu. Tapi kalau tidak ada di wadah emas atau perak, misalnya di ember, di kolah, atau di besi wadahnya, atau di tong, itu kalau kena terik matahari hukumnya makruh. Artinya makruh itu apakah dilarang? Tidak. Tapi nggak apa-apa dilakukan kalau memang tidak ada air yang lain. Maksudnya seperti itu. Nah, secara ilmunya, bagaimana secara hakikatnya kita mendapatkan air yang beradahkan emas dan perak? Emas itu simbol kecerdasan. Emas itu simbolnya akhlak. Seseorang yang air itu dasarnya hidup, sifatnya menghidupi, ketika kehidupan akal dan pikiran bersandarkan kepada emas. Emas itu sifat yang cerdas, yang memiliki sifat cerdas itu siapa? Allah. Maka akal pikiran yang mampu bersandar kepada Allah, maka akal pikirannya akan bersandarkan emas, akan bertempatkan dalam emas. Maka dia pasti cerdas untuk memahami ilmu Allah. Itu yang dicontohkan oleh pendahulu kita, yaitu Nabi Idris alaihi salam, nabi yang cerdas. Karena beliau kalau berwudu airnya bersandarkan emas, paling tidak perak, jadi nggak karatan, ya kan? Pikiran kita nggak karatan, jadi nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, nggak mudah benci, nggak mudah iri, dengki. Itu yang dimaksud akal pikiran kita bersandarkan emas. Cerdas seperti itu. Tapi kalau akal pikiran sandarannya besi, ya mudah karatan. Ya kan? Keras, karatan, ya kan? Ya itu. Berarti kita enggak cerdas. Itu yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Itu contoh. Kita kan wajib mengimani Nabi Idris. Tapi apa yang kita dapat dari pelajaran Nabi Idris, coba? Pernah enggak belajar dari Nabi Idris? Enggak pernah, ya cuma dihafal. Nabi Idris itu nabi yang kesekian, dia dibekali kecerdasan cukup, iman, selesai. Kita enggak selesai kalau belajar. Kalau belajar harus mendapatkan apa yang diajarkan oleh Nabi Idris, yaitu cerdas tadi. Bagaimana kita bisa memiliki wadah air yang bertempatkan emas dan perak? Caranya seperti tadi. Nah, kalau wadahnya seng, wadahnya besi, wadahnya tong, kita mudah panas air itu. Air itu mudah panas. Sedikit aja dengar sesuatu kita tersinggung. Melihat sesuatu kita mudah marah. Kita mendengar sesuatu mudah nggak suka, mudah iri, mudah dengki. Nah itu. Jadi mudah tersengat. Lah, omongan seperti itu nggak akan menjadi ilmu, nggak boleh didengar, nggak boleh dijadikan tuntunan. Itu yang dinamakan air kena panas, kan begitu. Tapi kalau nggak ada air dingin, mendengarkan itu juga nggak apa-apa. Tapi kita menunggu waktu supaya air itu nggak panas bagaimana? Contoh menunggu matahari tenggelam supaya panasnya reda, supaya emosinya reda. Kalau sudah reda kita dengarkan nasihatnya supaya menjadi wudu, supaya menjadi kebaikan untuk kita, bisa menghilangkan perasaan kita yang
gaib. Kalau kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, mendengarkan zikir, ada nggak yang membuat kita berubah? Di situ yang harus kita cermati. Supaya apa yang kita dapat tadi, air yang suci mensucikan. Kalau air itu kotor, kalau kalimat itu tidak baik, kalau kalimat itu ditumpangi kepentingan, maka akal dan pikiran kita akan terhasut mengikuti siapa yang menyampaikan, tapi bukan mengikuti apa yang disampaikan. Mengikuti siapa yang menyampaikan, bukan mengikuti apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan Al-Quran, maka yang diikuti harus sifat-sifatnya Al-Quran, harus hukumnya Al-Quran, harus ilmunya Al-Quran. Tapi kalau yang disampaikan Al-Quran, yang diikuti yang menyampaikan perasaannya, sifatnya, cara berpikirnya, emosinya, maka di situ bukan mendengarkan tausiah. Nah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita memahami hukum air tadi. Mudah-mudahan itu mampu kita pahami dan kita amalkan. Yang ketiga adalah air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan. Air ini telah digunakan bersuci, baik untuk menghilangkan hadas maupun najis. Dengan catatan air mustakmal ini kurang dari 2 kolah. Berarti air ini air yang sudah digunakan untuk menyucikan kotoran kita. Tapi air ini kurang cukup untuk kita berwudu, kurang 2 kolah, berarti tidak cukup untuk dasar kita berwudu. Nah, karena kotoran itu tertinggal, maka air itu akan bau dan berwarna. Maka itu tidak sah untuk digunakan berwudu. Ini yang dimaksud di dalam syariatnya mungkin sudah paham. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memahami hukum hakikatnya. Yang dimaksud air suci mensucikan, tapi sudah digunakan. Ketika kita memiliki ilmu yang baik, satu contoh, kita sudah menyampaikan kebaikan. Ketika kebaikan itu ditanyakan kepada kita, tapi merubah perasaan kita, kita jadi marah, jadi tersinggung, jadi tidak suka. Ini artinya air digunakan. Jadi ilmu kita digunakan oleh orang lain. Ketika orang lain ingin menggunakan, maka bertanya. Orang lain menggunakan air, ya dikobok. Kotoran kita tertinggal. Ketika orang lain bertanya, menanyakan apa yang dipahami dari mendengar tadi, ditanyakan kembali kepada pemberi hukum, pemberi ilmu, maka orang itu tersinggung, orang itu marah, orang itu perasaannya berubah, sikapnya berubah, maka disitulah yang dinamakan air mustakmal. Jadi itu tidak bisa digunakan untuk jadi tuntunan kita. Nah, itu cara memahami ilmunya secara nilai, secara hakikatnya. Karena apa? Air mustakmal itu kurang dari 2 kolah. Karena orang yang memiliki perasaan seperti itu, maka ilmunya belum cukup untuk dikobok, untuk ditanya. Maka cenderung marah, berbalik mencela, berbalik memaki. Itu berarti nggak bisa dijadikan dasar untuk kita belajar. Nah, yang keempat adalah air najis. Air sedikit kurang dari 2 kolah dan terkena barang najis, atau air banyak lebih dari 2 kolah namun berubah warna, bau dan rasanya ketika terkena barang najis tadi. Artinya air najis ini airnya sedikit, kurang cukup memenuhi syarat. Jadi itu ketika dia dikobok warnanya berubah, baunya nggak enak, rasanya nggak enak. Nah, karena apa? Kena najis. Kita kalau ilmu itu tidak cukup, ketika kita memberikan pembelajaran, memberikan tausiah, memberikan pengetahuan kepada seseorang,
Kalau kita awali dengan menjelekkan, menjatuhkan, mencela, mencaci, berarti kita tidak cukup air kita. Berarti hati kita, perasaan kita, akhlak kita masih ada najis. Itu tidak cukup. Maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Maka itu tidak boleh digunakan untuk dijadikan tuntunan, dijadikan panutan. Dengan begitu, di kita ini mudah berubah warna. Artinya bisa berubah sewaktu-waktu karena dunia, karena jabatan, karena kepentingan. Jadi pengetahuan seperti ini bisa berubah karena perasaannya. Karena perasaannya tidak suci, karena ada najisnya kepentingan, yaitu sifat dunia, sifat jabatan, sifat hawa nafsu. Maka itu tidak cukup untuk dijadikan dasar kita berwudu, dijadikan dasar kita belajar ilmu. Maka rasanya bau. Jadi omongan seperti itu, pengetahuan seperti itu kalau dirasakan nggak enak. Karena apa? Membuat kita membenci seseorang, membuat kita menghakimi seseorang, membuat kita prasangka buruk kepada orang. Itu yang terjadi. Jadi kita mudah mencela orang, menuduh orang, berprasangka pada orang yang buruk, yang tidak baik. Padahal kita belum tahu kebenarannya. Padahal kita belum tahu kalau kita juga sebaik apa yang kita celakan kepada orang. Itulah yang dimaksud air mustaq najis. Mudah-mudahan untuk pembahasan pembagian air toharoh kita sudah selesai di 3 pertemuan hari ini, yaitu sampai 4 bab air toharoh itu, yaitu air mutlak, air musammas, air mustakmal, air mustaq najis. Itulah pembagian air yang bisa menjadikan dasar kita belajar untuk terus bersuci, terus berwudu sampai akhir hayat kita, supaya kita tidak terkena najis, supaya mati kita suci, mati kita dalam keadaan berwudu. Maka insya Allah kita akan langsung ke surganya Allah kalau kita mampu menjaga wudu kita dengan baik dan benar. Bagaimana cara menjaga wudu kita? Maka apa yang sudah terurai dari Jumat kemarin, bab 1, 2, 3, dan 4, jadikan tuntunan, jadikan cermin setiap saat dan waktu bagaimana saya menjaga wudu saya. Kalau ada kotoran segera berwudu. Bagaimana cara wudu sudah diajarkan. Di mana letak air yang suci mensucikan sudah diajarkan. Itu yang perlu diingat. Jadi tanpa melakukan, tanpa memperjuangkan ilmu ini, maka hanya menjadi sebuah kalimat yang dihafal. Tapi renungkan dan pikirkan, tafakuri, supaya apa yang didapat menjadikan sebuah amalan, menjadikan tuntunan, menjadikan motivasi kita untuk belajar lebih baik, belajar lebih beriman dan bertakwa kepada Allah lewat ilmu dan hukumnya Allah, yaitu lewat Al-Quran dan hadis. Jangan cuma dibaca, dihafal kalimatnya, kita sampaikan kepada orang lain, berprasangka kepada orang lain, tapi pahami, tafakuri, pahami, renungkan. Setelah mampu semua itu, lakukan dan perjuangkan untuk diri kita hidup sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu yang benar. Mudah-mudahan semua yang kita pahami, kita kaji di kesempatan hari ini bisa menjadi tuntunan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua perkataan, kesalahan milik saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Semua kebaikan, kebenaran itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mampu membuat kita lebih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.